Shalom, perkenalkan nama saya Dimas Putar dengan NIM 11 124 Di video kali ini saya akan menjelaskan untuk praktikum yang ketujuh itu, yaitu di sini kita disuruh untuk membuat review materi dari materi kita sebelum UTS dari week 1 sampai week 8, yang dimana kita memiliki beberapa pembahasan dalam materi ini, yaitu ada 8 struktur data beserta operasi-operasinya. Dan kita disuruh untuk menganalisis kompleksitas suatu atau big O notation dari masing-masing metode di struktur tersebut. Oke, jadi kita akan mulai yang pertama. Tapi sebelum itu, eh, nah karena kita di sini membahas struktur data, jadi struktur data itu adalah contohnya itu seperti kita punya banyak buku. Terus untuk menyimpan buku itu kan kita memiliki berbagai cara. Contohnya ditumpuk, dijajar di rak, diurutkan juga bisa. Nah, jadi struktur data itulah cara kita untuk menyusun dan menyimpan data tadi dalam komputer agar dia bisa diakses dan dikelola secara baik seperti itu. Jadi, si struktur data ini adalah cara kita untuk mengolah si data-data yang ada dalam komputer, jadi agar dia bisa diakses dan dikelola. Jadi dia punya berbagai cara seperti itu. Jadi yang pertama itu, cara yang pertama itu adalah linked list, yang dimana linked list itu adalah struktur data yang berupa rantai node yang saling terhubung satu arah. Jadi dia seperti contohnya itu seperti kereta api. Jadi dia cuma punya satu arah dan dia cuma hanya tahu gerbong yang di depannya saja, tidak tahu yang di belakang. Jadi dia hanya bisa gerak maju seperti itu. Nah, jadi untuk mencapai satu gerbong, dia harus berurutan dari urutan 1 2 3 4 5. Jadi contohnya dia mau ke gerbang kelima, jadi dia harus melewati 1 2 3 4 5 seperti itu. Jadi setiap node-nya itu menyimpan dua hal. Yang pertama itu nilai data dan pointer ke node berikutnya. Untuk visualisasinya, kita bisa coba lihat di sini. List. Nah, di sini kita coba buat hapus dulu. Oke, contohnya kita buat pertama untuk headnya itu atau di awal dari si link listnya, contohnya 32. Terus kita buat berbagai. Ya. Nah, oke, ini kita punya eh, satu barisan array. Dia kalau dia link list ada dia punya satu head dan punya satu tail. Nah, jadi untuk mencapai ke tailnya ini dia dia berurutan dari urutan 1 2 dari 0 1 2 3 seperti itu. Nah, kita bisa jalankan coba. Hmm, nah, sini contohnya kita cari dulu untuk yang 31. Nah, jadi untuk mencari eh, bilangan 31 dalam array dalam link list ini dia akan dimulai dari head masuk ke node 1 terus node 2 seperti itu. Nah, jadi untuk mencapai suatu bilangan dia berurutan dari urutan pertama, kedua, ketiga. Itu dia untuk link list. Nah, jadi yang pertama itu dia punya berbagai metode. Yang pertama itu ada append, yaitu untuk menambahkan node baru di listnya ini. Ini dia untuk appendnya. Kita tambahkan contohnya satu node. Nah, untuk menambahkannya itu, oke. Nah, jadi prepend itu dia adalah menambahkan node baru ke awal listnya menjadi head yang baru.
Jadi ini bukan pennya, ini dia. Nah, dan 17 kita masukkan. Nah, itu dia. Nah, oke. Mohon maaf untuk append itu dia di akhir. Nah, ini dia untuk append. Nah, jadi itu dia itu menambahkan not baru ke akhir listnya. Nah, karena kita itu selalu menyimpan pointernya itu langsung ke tail, jadi operasinya itu langsung selesai. Sehingga dia nggak perlu berbagai cara, langsung dia ditempel di ujung dari si listnya. Jadi untuk BO-nya di metode yang ini, metode append ini adalah 01 konstan karena dia cuman satu operasi saja langsung masuk ke si listnya. Begitu juga dengan metode yang kedua yaitu prepend. Nah, jadi untuk prepend itu dia menambahkan not baru ke awal listnya tadi. Seperti kita lihat tadi, tambahkan di awalnya. Nah, tuh dia cuma satu operasi aja, masukkan ke list, langsung selesai. Jadi untuk Big O-nya itu dia 01 karena dia cuma sama seperti Penteri, dia cuma sekali jalan. Begitu juga dengan metode yang selanjutnya yaitu remove first, yaitu untuk menghapus si headnya. Kita coba sini remove headnya. Nah, sama seperti menambahkan juga, dia cuma langsung menghapus di awal karena dia sudah ditentukan headnya di mana, jadi dia langsung hapus. Jadi untuk BO-nya itu adalah sama seperti tadi 01 juga, kan dia cuma menggeser pointer ke head berikutnya langsung selesai. Nah, untuk metode yang berbeda itu ada di remove flash-nya, yaitu untuk menghapus si tail-nya. Kita bisa praktekkan langsung ya. Kita contohnya remove si tail. Nah, di sini kita bisa lihat visualisasinya. Jadi dia gerak dari awal sampai ke akhir, dia dijalankan semua dalam list ini, not semua dalam listnya. Terus dia dihapus si tail-nya. Jadi perbedaannya itu ada di situ. Untuk kalau tadi kita menambahkan, dia langsung masuk ke listnya. Sedangkan ini dia dijalankan dari headnya dulu, masuk ke note 1, 2, 3, 4, terus dihapus tailnya setelah dijalankan semua dari listnya seperti itu. Jadi untuk remove flash ini, dia butuh pointer ke note-nya dulu sebelum ke tail. Nah, karena si linguist itu tadi aturannya dia cuma sekali gerak, dia cuma tahu not di depannya. Jadi untuk big O-nya itu adalah 0n linear karena dia harus dijalankan sesuai dengan berapa banyak anggota dalam listnya itu. Jadi dia linear ya. Nah, untuk metode get, set dan insert juga get, set, insert dan remove di posisi tengah juga sama seperti si remove flashnya tadi. Karena dia contohnya di sini kita hapus. Contoh kita mau hapus si 50 I3 si 76. Kita hapus si 76-nya contoh. Nah, di sini kan dia juga bergerak sesuai dengan berapa list yang kita inginkan yaitu 3. Jadi dia bergerak secara 3 kali dari head ke node 1, 2, 3. Seperti itu. Jadi dia sama seperti tadi dia juga linear. Nah, untuk BO-nya itu dia juga linear dan gitu juga untuk set, insert dan remove di posisi tengah. Alasannya itu sama karena link listnya itu tidak bisa langsung ke lompat ke indeks tertentu. Jadi dia harus traversal dari head dulu sampai ketemu ke posisinya. Yang terakhir juga ada reverse yaitu membalikkan semua pointer. Nah, itu untuk big O-nya itu dia sama seperti yang tadi dia juga 0n linear karena dia harus dijalankan diketahui dulu dari listnya ini berapa dia node-nya terus dia diputar seperti itu. Nah, jadi untuk semua metodenya itu untuk append itu dia 01 karena dia langsung ke tailnya tanpa perlu traversal. Untuk prepend juga 01 karena dia langsung ke head. Remove first dia 01. Dan untuk remove flash, get, set, insert, remove, dan reverse itu 0n atau dia linear karena dia harus traversal dari headnya dulu terus dimasukkan ke posisi mana yang dia mau seperti itu. Nah, mungkin itu penjelasan untuk yang pertama dari tooling list. Selanjutnya kita masuk ke double link list. Nah, untuk double link list itu
dia pengembangan dari si linguist biasa tadi. Perbedaannya itu karena setiap node itu di sini di double linguist itu dia punya dua pointer yaitu next dan previous. Nah, jadi analoginya itu seperti kalau tadi itu dia seperti kereta api yang bisa maju. Nah, kalau ini kereta apinya itu bisa maju jalan, bisa maju ke depan dan bisa bisa juga dia mundur. Jadi setiap gerbongnya itu tahu gerbong depan dan belakangnya. Itulah perbedaannya itu di remove plus-nya nanti, yaitu remove plus-nya itu bisa 01, tidak perlu traversal. Kita coba praktikan ya. Untuk double linguist. Nah, ini dia. Oke, jadi untuk metode-metode yang lain, dia sama aja seperti linguist tadi. Yang perbedaannya itu ada di, contohnya kita remove last-nya. Nah, itu dia perbedaannya. Kalau tadi di linguist tadi, ter- coba ulangi sekali lagi. Nah, di sini untuk menghapus si tailnya di linguist, dia gerak dari head. Tuh lanjut ke depan. Sedangkan untuk double linguistnya itu, kalau dia ingin menghapus si tailnya, nah, dia bisa jalan dari si tailnya langsung. Bisa jalan dari di sini, baru terus mundur ke belakang. Itu dia perbedaan untuk double linguist. Sehingga untuk remove flashnya itu, untuk untuk metode si remove flashnya dia adalah 01 karena dia langsung lewat tail. Tail previousnya dari dia jauh, jauh lebih efisien daripada yang Inggrisnya. Karena Inggris itu kan tadi butuh 0n linear. Sedangkan ini cuman butuh satu langkah aja untuk menghapus si tailnya tadi. Nah, mungkin perbedaannya hanya itu. Untuk yang lainnya, metode-metode yang lainnya, dia sama aja seperti si Inggris tadi. Nah, selanjutnya kita masuk ke stack. Nah, jadi untuk stack itu dia adalah struktur data yang bekerja dengan prinsip LIFO, last in, first out. Yang dimana yang terakhir masuk, dia yang pertama keluar. Contohnya itu seperti tumpukan piring. Nah, jadi kita hanya bisa mengakses piring yang paling atas. Kita nggak bisa mengakses di bawah. Untuk contoh nyatanya itu ada Ctrl Z di komputer. Yang dimana setiap aksi yang kita lakukan dalam komputer itu kan di push ke dalam stack. Nah, ketika kita lakukan Ctrl Z, aksi yang terakhir yang kita lakukan itu yang di pop keluar. Seperti itu. Contohnya itu juga eh, tadi seperti piring itu. Kalau kita menumpuk sebuah piring kan nanti dia tertumpuk terus yang bisa kita ambil kan yang paling atas. Jadi yang di paling atas itulah yang bisa di pop atau dikeluarkan dari si listnya seperti itu. Nah, untuk visualnya kita coba buka si listnya. Hmm, bentar. Nah, ini dia untuk startnya. Jadi saya bergerak ke bawah. Ntar kita buat yang baru. Oh, langsung ini aja. Nah, ini dia contoh si stacknya. Terus untuk metode yang pertama itu ada, bentar. Nah, kita coba pertama itu push dulu. Nah, jadi push itu kita masukkan sebuah data baru ke dalam si listnya ini tadi. Contohnya kita masukkan satu dulu ada tiga. Otomatis dia akan masuk ke paling atas seperti ini. Nah, untuk big O notationnya itu karena dia menambahkan elemen baru di posisi top, jadi dia langsung masuk ke paling atas tumpukan. Nah, karena kita tahu di mana topnya yaitu paling atas, jadi dia akan langsung taruh sana. Berarti big O-nya itu adalah 01. Karena dia hanya karena dia hanya butuh satu jalan untuk
melaksanakan operasinya seperti itu. Begitu juga dengan pop. Kita coba ya praktekkan popnya. Nah, kita coba sekali pop aja. Nah, di situ kita bisa lihat ketika kita melaksanakan operasi pop, jadi dia akan dikeluarkan langsung dari atasnya juga. Dari mana seperti itu tadi prinsip dari lipenya itu. Dia yang mana dia, ntar kita tambah sekali lagi. Ini sekali popnya. Nah, kita bisa lihat operasinya itu hanya sekali beroperasi, yang dimana berarti big O notasinya itu sama seperti push tadi, cuma satu aksi. Oke, untuk metode di stack ini hanya ada dua, yaitu push dan pop. Nah, untuk push tadi dia karena langsung menambahkan ke pop, dia langsung tanpa pencarian, dia big O notasinya itu adalah 01, dan untuk pop juga sama seperti tadi, dia 01 juga. Oke, kita masuk ke selanjutnya itu ada Q. Nah, untuk Q itu dia adalah kebalikan dari sistak tadi. Yang dimana untuk Q ini dia bekerja dengan prinsip FIFO, yaitu first in, first out. Yang dimana data yang pertama masuk itu, data yang pertama masuk itu dia yang pertama keluar, bukan bukan di start dia, bukan di paling bawah. Ini contohnya itu seperti antrian dalam supermarket, yang dimana ketika kita masuk ke dalam suatu antrian, kan otomatis kita yang pertama dilayani seperti itu. Yang dimana kita masuk dari belakang, keluarnya itu dari depan. Itulah dia eh, analogi dari si Q ini. Kalau contoh nyatanya dalam komputer itu seperti kita mencetak sebuah, misalnya kita mau memprint lah dalam mesin pencetakan. Kalau kita ngeprint itu kan kalau apa dokumen apa yang kita print itu sesuai dengan apa yang kita urutkan masuk dulu kan ke dalam printannya. Jadi seperti itulah untuk prinsip dari si Pipo tadi, first in first out. Apa yang pertama kita berikan itu yang pertama dilayani seperti itu. Untuk penjelasannya kita bisa lihat di sini. Nah, ini dia contoh list dari si queue-nya. Kita masuk ke metode yang pertama itu ada. Nah, ini dia ada NQ. Jadi NQ itu adalah menambahkan elemen ke belakang antriannya. Contohnya kita tambahkan 88. Nah, otomatis dia masuknya itu dari belakang, dari si tailnya dulu. Karena dia cuma butuh satu operasi, cuma sekali gerak. Jadi untuk big on rotationnya itu adalah 01. Ini 01. Terus ada juga DQ, yaitu untuk DQ itu dia, kita coba langsung. Nah, itu dia perbedaannya dari start tadi. Kalau DQ ini dia langsung keluar dari depan seperti itu. Nah, untuk big orientasinya itu sama seperti NQ tadi, dia cuma sekali gerak, sekali jalan. Jadi untuk big O-nya itu 01 juga. Nah, mungkin demikian penjelasan untuk si Q tadi. Untuk big O-nya itu, untuk NQ-nya itu 01, DQ juga 01. Nah, selanjutnya kita masuk ke binary search tree atau BST. Untuk binary search tree itu dia adalah sebuah pohon binar dengan aturan khusus, yang dimana untuk setiap node-nya itu semua nilai yang di kiri itu lebih, semua nilai itu kalau dia lebih kecil dia ke kiri, kalau dia lebih besar dia ke kanan seperti itu. Jadi nanti akan ada pohon binar. Terus dalam pohon binar itu dia akan tentukan bilangan ini lebih kecil atau lebih besar dari si bilangan dalam pohon itu. Jadi kalau dia lebih kecil dia akan dikirim ke kiri, kalau dia lebih besar dia ke kanan seperti itu. Analoginya itu seperti contohnya kita bermain tebak angka lah. Jadi kalau kita dikasih tebak angka 1 sampai 100 seperti itu. Jadi kalau dibilang contohnya angkanya itu 50, terus kita bilang 49, jadi dia akan dibilang lebih kecil. Jadi setelah dikasih clue lebih kecil, untuk pulangnya itu kan nanti akan dibagi menjadi dua, yaitu lebih kecil dari 50, jadi 1 sama 50 dan 50 sama 100 seperti itu. Nah, itulah yang membuat dalam BST ini setiap langkah itu akan membuang setengah dari kemungkinannya. Nah, itulah yang membuat si BST ini efisien. Sama seperti yang saya bilang itu,
Kalau dibilang contohnya 50, nah dia kan lebih kecil tadi. Terus peluang kan kita tinggal berpikir berarti peluangnya itu dari 1 sampai 50. Jadi langsung dibagi dua dari 1 sampai 100 seperti itu. Untuk visualnya berlebih mudah kita coba lihat. User string. Kita coba hapus dulu ini. Terus kita buat font winner contohnya. Wah, oh tuh langsung random aja dulu. 6. Nah, contohnya ini dulu kita buat. Nah, jadi yang pertama itu untuk metodenya itu ada insert. Ini insert, kita coba masukkan satu bilangan dulu. Contohnya kita buat bilangan 97. Nah, dia akan dicek dulu sini 97-nya. Karena 97 itu lebih besar dari 27, maka dia akan pergi ke kanan. Terus kalau karena dia lebih besar juga dari 87, maka dia pergi ke kanan. Karena sudah kosong, jadi dia sudah letakkan di sini. Seperti itu. Nah, jadi untuk dari sini kan kita bisa lihat untuk big O notation-nya itu adalah nol log n. Karena seperti saya bilang tadi, peluangnya itu akan dibagi dua. Jadi setengah kemungkinannya itu yang akan diambil. Sehingga seperti yang kita ketahui untuk nol log n itu dia akan membagi dua kemungkinannya. Nah, itulah big O notation dari si metode insert ini. Selanjutnya ada juga contents yaitu nah, contents itu kita mencari satu bilangan dalam eh, si BST ini. Nah, contohnya kita cari 43. Nah, jadi sistemnya itu sama seperti insert juga. Yang dimana untuk ngeceknya itu pertama kita lihat yang paling atas dari si tree-nya 27. Kan kita tadi mencari angka 43. Du, eh, 27 itu kan lebih kecil dari 43. Karena dia lebih besar, analoginya itu kan dia lebih besar. Nah, sehingga dia pergi ke kanan. Terus setelah itu dicek juga di 87. Karena 43 itu lebih kecil, dia pergi ke kiri. Nah, setelah dicek, ternyata 43 itu sudah dapat, itulah yang akan dikeluarkan nanti di outputnya. Jadi dia sistemnya itu sama seperti menginsert juga, yang dimana berarti untuk big O notation-nya itu no log n juga dibagi dua kemungkinan seperti itu. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke metode yang ketiga itu adalah remove. Nah, seperti ini sama aja seperti yang lainnya juga. Contohnya kita remove dulu 59. Nah, nah untuk geraknya itu dia sama aja tengok. Untuk 59 itu dia lebih besar dari 27 dia pergi ke kanan, lebih kecil dari 87 dia pergi ke kiri, lebih besar dari 83 dia pergi ke kanan. Nah, setelah itu dicek juga ke bawah dia lebih kecil. Setelah angkanya itu dapat, maka remove-nya itu akan terjadi dan dia akan komplit seperti itu. Jadi karena dia sama seperti metode yang lain juga, untuk big O notation-nya itu juga dua untuk big O notation-nya itu juga no log n juga ya. Nah, tapi di sini ada juga namanya worst case. Yang dimana untuk worst case-nya itu ketika si BST-nya ini angka yang berurutan. Kita contohkan aja langsung. Kita hapus dulu. Terus. Sebentar. Nah, sini contohnya kita punya sebuah tree. Nah, di tree ini kan kita bisa lihat node-nya itu ada 1,
2, 3, 4, 5. Seperti saya bilang sebelumnya tadi, untuk kelebihan dari si BST ini kan karena dia bisa membagi dua kemungkinan. Namun di sini itu tidak berlaku karena kita bisa tahu contohnya untuk dalam tree ini lah. Contohnya kita mencari bilangan, menginsert lah dulu bilangan 6. Kan dia sama aja, satu lebih besar dari 2, 3, 4, 5, 6. Jadi untuk big contestnya itu kan sama aja seperti link list tadi. Yang dimana dia akan mencek satu, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk kasus si BST ini, untuk khusus dari bilangan yang berurutan seperti ini, dia punya big orientation-nya itu adalah 0n. Karena dia nggak bisa membagi dua kemungkinan. Contohnya kan kalau satu, 2, 3, 4, 5, 6, kita bisa logikakan lah. Kalau kita mencari bilangan di atasnya ini nanti, otomatis kan semuanya kan dilewati seperti itu. Jadi untuk big orientation-nya itu nanti 0n. Itulah dia untuk worst case dari si BST-nya ini. Namun untuk keseluruhan, untuk metode-metodenya ini, untuk insertnya itu tadi, insert contains delete-nya itu, ketiganya itu adalah nol logaritma n. Yang dimana dia membuang setengah tiap langkah. Namun untuk kasus seperti ini, nah untuk bilangan yang berurutan seperti ini, dia beda. Untuk bilangan seperti ini, dia big orientation-nya itu adalah 0n. Dia logaritmik. Mungkin itu penjelasan untuk si BST-nya. Kita lanjut ke struktur selanjutnya itu yaitu hash table. Yang dimana hash table itu adalah struktur data yang menyimpan data dalam array dengan bantuan fungsi hash. Nah, jadi eh, dia memiliki sebuah aturan lah dalam fungsi hash ini. Yang dimana dia mengubah si key yang kita punya itu menjadi sebuah indeks. Yang dimana setelah kita dalam key-nya itu nanti kita jumlahkan kode ST dalam semua karakter key-nya itu. Terus modulonya itu dengan kita modulo si karakter key-nya itu dengan si ukuran tabelnya. Contohnya angka 29 lah, dan tabel angka urutan 27. Kita baikkanlah 29 dibagi 7 itu, 29 dibagi 7 kan dapat 3. 4, 4, 4 lah, 4. 4 kali 7 kan 28. Terus modulnya itu berarti adalah satu sisanya. Nah, jadi si datanya ini nanti, si data si angka 29-nya nanti, dia akan masuk ke indeks satu. Bukan apa ya, bukan data, tapi dia urutan pertama seperti itu. Jadi dia nanti big O-nya itu adalah 01 karena dia langsung masuk ke listnya. Agar lebih mengerti, kita bisa buka di visualnya. Stable. Kita coba, oh biar gini aja. Ini dia contoh stable-nya. Selanjutnya, yang pertama itu untuk metodenya itu ada set dan get. Bentar. Pertama kita coba set itu insert dulu. Nah, kita masukkan 58, dia langsung masuk ke situ kan. Nah, jadi kenapa dia bisa masuk ke indeks yang ketiga? 58 kita bagikan dengan 11 kan dapat 5. 5 dari 5 terus dia punya sisa yaitu 3. Makanya dia masuk ke indeks yang ketiga. Nah, karena dia langsung masuk aja ke ke dalam listnya, berarti dia masuk ke big annotation-nya itu adalah 01. Karena dia punya cuma sekali gerak, sekali operasi. Nah, begitu juga dengan untuk get-nya. Coba contohnya kita cari tiga contohnya. Oh, itu kan lagi tiga ya. Nah, begitu juga jika fungsi get itu dia langsung masuk.
langsung ditengok aja di listnya tuh dia masuk ke indeks keberapa ya, indeks ke 8, 19 seperti itu. Jadi eh, nah untuk 19 ini juga dimodulkan juga ya sama seperti yang tadi ini. 19 dibagi 11 dia dapat 1, terus dia sisanya itu 8. Masuk ke list yang ke-8 ditengok 19-nya ada, terus dihapus gitu. Didapatkan gitu. Begitu juga dengan remove juga sama seperti itu juga ya. Menghapusnya juga dicek juga satu persatu seperti itu. Nah, jadi untuk big annotation-nya itu untuk menghapus juga sama seperti itu. Nah, jadi mungkin itu aja untuk hash table ini. Jadi untuk keseluruhannya itu dia not satu aja karena seperti kita tahu untuk hash table itu kan cuma menggunakan eh, aturan hash saja yang dimana dia langsung melakukan operasi dalam situ terus langsung diambil aja ke dalam indeksnya seperti itu. Jadi cuma sekali gerak aja. Oke, selanjutnya kita masuk ke struktur selanjutnya itu adalah graph. Jadi untuk graph itu dia adalah kumpulan vertex dan edge atau garis. Jadi vertex itu adalah sebuah titik, terus titik itu akan dihubungkan dengan titik yang lain melalui edge atau garis gitu. Untuk analoginya itu seperti contohnya di dalam peta contohnya. Kan ada beberapa kota. Terus untuk menghubungkan kota A dengan kota B kan kita butuh sebuah jalan. Jadi untuk analoginya itu kota itu adalah sebuah vertexnya dan jalannya itu adalah edge-nya, garis yang menghubungkannya. Nah, untuk perbedaannya itu dengan kan BST juga menggunakan seperti ini. Nah, bedanya itu kalau BST itu kan langsung ditentukan. Jadi dia secara hierarki dari atas. Sedangkan Grab itu dia bebas. Dia vertexnya ini dia mau dihubungkan ke vertex yang mana. Jadi edge-nya itu bisa ada satu, dua, tiga seperti itu. Kita coba untuk agar kalian mengerti. Coba buka dulu. Bentar. Sini. Sebentar jaringan. Bisa ya. Bentar kita reset dulu. Nah, oke. Kita masuk ke tadi Grab ya. Nah, ini dia contohnya Grab. Kita coba. Nah, ini aja kita jalankannya. Oke. Jadi untuk penjelasan saya tadi itu, graf itu terdiri dari vertex dan edge atau garis. Pertama kita coba buat vertexnya dulu. Nah, ini dia vertexnya. Terus kita bisa menghubungkannya melalui garis seperti ini. Kita hubungkan. Nah, ini dia. Perbedaannya itu dengan si base tadi, ini dia bisa terhubung suka kita kemana. Ini juga bisa hubungkan ke sini. Hubungkan. Nah, ini dia contoh dari si grabnya. Oke. Jadi di sini kita bisa lihat untuk matriksnya ini ada juga dia memiliki hubungan dari nomor satu
Nol dengan satu, dia punya garis, berarti ada edge, dia hubungannya itu adalah satu. Satu melambangkan dia itu ada seperti itu. Nah, kita coba masuk ke berbagai metodenya. Yang pertama itu adalah remove edge. Yang pertama ada add edge, add vertex dulu ya. Nah, untuk semuanya seperti ini tadi. Nah, untuk add vertexnya itu karena kita cukup menambahkan satu vertex saja seperti ini. Jadi dia nggak butuh beberapa operasi, dia cuma hanya butuh sekali jalan, sekali operasi, sehingga big orientation-nya itu adalah 01. Begitu juga dengan add edge juga ya. Karena add edge ini cuma menghubungkan ini, dia kan cuma sekali langkah gini. Nah, jadi dia big orientation-nya itu adalah satu. Nah, untuk perbedaannya itu ada di kalau kita ingin meremove edge-nya. Bentar, dari sini harusnya. Kita edit. Hmm, coba ulang. Nah, sini. Oke, jadi kalau kita ingin menghapus sebuah edge-nya ini, tentunya kita menghapus si edge di antara 1 dan 4 ini. Aduh. Nah, jadi otomatis nanti kan kalau kita menghapus ini kan yang dibutuhkan itu adalah 1 dan 4. Jadi dia nggak sekali gerak, dicek dulu dari 1, terus dari 4. Jadi untuk big orange-nya itu adalah 0n. Jadi dia sesuai dengan berapa nodes yang ada di sini, seperti itu. Nah, beda juga dengan kalau kita ingin menghapus, eh, kalau kita menghapus vertexnya itu dia lebih mahal juga karena dia dua kali jalan. Contohnya kan selain menghapus vertex itu sendiri, kita kan juga mau butuh ke vertex lain. Nah, jadi kita harus menghapus referensi dari vertex yang dihapus itu dari adjacency dari list mereka. Nah, jadi contohnya kita ingin menghapus vertex ini, kan kita lihat dulu dia hubungannya ke sini, terus ke sini, terus kita hapus juga si edge-nya ini juga. Jadi dia kan dua kali jalan seperti itu. Jadi untuk big orientation-nya si remove vertex itu nanti adalah 0n kuadrat. Karena dia n vertex-nya itu akan dikali dengan n panjang listnya. Terus itu kan berarti big orientation-nya itu dihitung dengan n kuadrat. Nah, itu dia untuk penjelasan dari metode si grep itu. Jadi untuk yang Big O-nya itu kalau dia add vertex dan add edge-nya itu dia cukup 01 karena dia hanya menambahkan key baru aja dalam si list-nya. Berbeda dengan remove edge itu karena eh, remove edge itu butuh dua vertex, contohnya 2 dan 3. Jadi eh, untuk meremove edge yang di sini contohnya 2 3 ini. Berarti kan kita butuh jalan dari 2, jalan dari 3 juga seperti itu. Jadi dia 0n. Berbeda juga dengan remove vertex. Karena remove vertex contohnya kita mau meremove si 3, jadi kan kita lihat dulu di sini. Edge-nya itu ada di sini, terus kita lihat ada di sini juga. Jadi dia akan dua kali jalan, dia dikali. Berarti untuk big listnya itu n vertex-nya itu dikali dengan n panjang listnya. Nah, itu dia untuk penjelasan dari si grabnya tadi. Selanjutnya kita masuk ke hem atau
binary max heap. Nah, jadi heap itu adalah struktur data pohon binar dengan dua aturan wajib. Yang pertama itu, kalau dia eh, complete binary tree itu, setiap levelnya itu harus penuh dari kiri ke kanan. Kedua, kalau dia heap property, di maksimum itu setiap parentsnya itu harus selalu lebih besar dari anaknya. Jadi, untuk analoginya itu, seperti contohnya kita masuk ke ruang VIP. Jadi kan kalau kita punya kartu VIP, kalau kita masuk ke dalam suatu tempat, terus kita adalah VIP di tempat itu, kan kita yang paling ditemakan seperti itu, yang paling penting. Jadi selalu otomatis kita naik ke posisi paling atas, gitu. Nah, jadi kalau walaupun kalau di listnya ini dia seperti kan ini kalau kita lihat strukturnya dia kan seperti pohon, tapi heap itu disimpan dalam array biasa. Dia hubungan array parents dan anak itu dihitung sebagai rumus matematika biasa, tidak perlu pointer seperti itu. Supaya lebih mengerti, kita coba bisa buka di sini. Hmm, Bentar. Nah, oke untuk have ini supaya lebih mengerti kita coba hapus dulu sebenarnya. Oh, kita coba langsung pakai ini aja. Nah, jadi untuk aturan have itu, nah kita masukkan bilangan contohnya. Kita masukkan pokoknya 67. Nah, jadi kalau kita masukkan 67 itu, dia akan dicek apakah dia lebih tinggi dari, lebih rendah dari 96. Kalau dia lebih rendah, dia akan diturunkan ke bawah seperti itu. Kalau dia lebih rendah dari 95, turunkan juga ke 82, 76. Nah, kan dia lebih rendah dari 76 dan lebih besar dari 40, berarti dia di urutan ke, dia menggantikan si ke 5 nanti, seperti itu. Kita coba ya lihat jalankan operasinya langsung. Nah, jadi dia akan berada di urutan ke 67, ke 7. Nah, jadi sebenarnya HP ini dia ada operasinya. Dicek dulu bilangan yang kita masukkan itu dia lebih besar dari si headnya atau enggak. Terus dicek juga dia per note. Kalau dia lebih kecil, diturunkan ke bawah seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, contohnya kalau kita buat, ntar, kita buat baru contohnya. Nah, sini kita praktekkan langsung. Nah, karena bilangan pertama kita masukkan dalam 7, otomatis dia akan menjadi utama dari si list ini karena dia paling besar. Terus dicek juga 78 tuh yang kita masukkan bilangan 78. Nah, dicek karena dia lebih besar ditukar. Jadi si 78 di depan, terus si 67 di belakang. Nah, kalau untuk membuat membuat ini untuk membuat bilangan baru itu kan dia cuman membutuhkan sekali operasi matematika, jadi dia 01. Berbeda dengan kalau kita menginsert. Ntar, so, sama bilangannya. Sama, sama.
Nah, berbeda dengan menginsert, kalau dia menginsert kan dia pertama ditaruh not baru di posisi paling akhir. Jadi kan kita bisa lihat di posisi akhir. Terus lakukan bubble up dibandingkan dengan di atasnya, si parents. Kalau dia lebih besar, dia ditukar. Kalau dia lebih kecil, dia sama aja seperti itu. Jadi diulangi sampai posisinya itu sampai benar. Nah, jadi kalau dia paling banyak di listnya itu, dia akan naik setinggi pohon seperti itu. Dan tinggi pohon itu adalah log n. Nah, jadi kalau dia insert, dia adalah 0 log n untuk big O-nya ya. Karena dia kan dibagi, eh, kemungkinannya akan dibagi dua seperti itu. Dicek dulu dari posisi bawah. Kalau dia lebih besar, dinaik ke atas. Kalau dia enggak, sama seperti itu. Sebegitu juga kalau dia menghapus. Coba ya menghapus. Hmm, dua. Nah, sama kan seperti tadi. Jadi prosesnya itu kalau dia menghapus, dicek juga. Pertama diambil nilai maksimum dari headnya itu. Terus setelah kita ambil nilainya itu, yaitu rootnya tadi, dipindahkan ke node terakhir ke posisi root. Terus lakukan sync down, yaitu dibandingkan dengan kedua anaknya. Terus dia akan ditukar, kalau dia terbesar, ditukar dengan anak yang terbesar kalau anaknya itu lebih besar seperti itu. Dia akan diulangi sampai posisinya benar, sehingga untuk big ondisinya itu adalah 0 log n. Nah, jadi untuk keseluruhannya itu untuk si hem ini, kalau dia helper method karena dia menggunakan rumus peran aja, yaitu I per 2 left 2I, terus kalau right 2I tambah 1, jadi dia cuma sekali jalan. Dan untuk big O notationnya itu adalah 01, berbeda dengan insert dan remove tadi, dia adalah 0 log n karena dia memiliki berbagai jalan dulu, dari taruh di akhir, di bubble up juga. Jadi dia dibagi-bagi dulu untuk operasinya seperti itu. Nah, jadi mungkin demikian penjelasan saya untuk 8 struktur data dalam mata kuliah ini. Jadi untuk secara ringkasnya itu, linked list itu ada linked list dan label linked list, dia menyimpan data di dalam bentuk rantai node. Jadi dia analoginya itu seperti contohnya kereta api. Perbedaannya itu yaitu untuk double linked list dia bisa mundur. Sehingga kalau kita untuk menghapus tailnya itu nggak usah dari depan, dia bisa langsung dari belakang. Itu dia perbedaannya. Dan untuk selanjutnya ada juga struktur stack dan queue. Kalau yang ini dia agak mirip karena dia berbentuk linear dengan akses terbatas. Berbedanya itu tadi, kalau dia stuck, dia dimasukkan dari atas, terus dia akan di start dari bawah seperti ini, sehingga yang pertama diambil itu nanti yang terakhir kita masukkan ke dalam datanya. Sedangkan untuk queue itu dia dimasukkan, terus nanti dia seperti antrian. Setelah kita masukkan, dia akan di paling depan. Terus kalau kita masukkan data, dia nggak di stuck, melainkan dimundurkan ke depan dari si pertama tadi. Nah, namun untuk big O notation dari kedua apa ini, dia sama, yaitu 01 karena dia cuma sekali jalan. Nah, ada juga BST, yaitu Big Binary Search Tree, yang dimana dia mencari menggunakan sistem yang hierarki tadi. Jadi untuk si Big O-nya itu dia cukup efisien, yaitu 0 log n. Cuman dia punya worst case tadi, kalau dia memiliki data beraturan, dia 0 log n. Nah, ada juga hash table yang menggunakan fungsi hash tadi, tapi dia big oration itu 01 karena dia cuma sekali operasi menggunakan ASCII tadi ya, menggunakan aturan si hash tadi. Nah, ada juga grep, yaitu dia merepresentasikan jaringan connection tertitik, agak mirip dengan si binary search tree. Dan terus ada juga heap, yaitu dia memiliki nilai maksimum, terus ditukar-tukar, sehingga dia memiliki tadi 0 log n-nya untuk si big O-nya. Nah, mungkin demikian untuk penjelasan saya untuk video kali ini. Semoga video saya bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.